Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah. Selamat datang pemirsa sahabat lazismu. Podcast kali ini hadir untuk menjawab kegelisahan umat. Dan hari ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang viral, kemudian yang sensitif, dan ada juga yang mungkin seringkali dianggap sepele tapi besar dampaknya. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah kita guru besar kita, Ustadz Mukhlason. Selamat datang. Saya mulai dari pertanyaan yang mungkin cukup ekstrim. Terkait bolehkah seseorang menjual ginjalnya, Ustadz, untuk berangkat haji, Ustadz? Sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini memang menjadi fenomena di masyarakat kita ketika ingin melaksanakan satu ibadah. Terkadang kita melakukan ibadah itu yang harus kita titik beratkan sebelum melakukan satu ibadah. Sebelum beramal kita harus memiliki yang namanya ilmu dulu. Nah, berkenaan dengan pertanyaan tadi, ketika kita ingin melaksanakan satu ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima, seluruh ulama itu sepakat bahwasannya ibadah haji itu telah ditentukan oleh Allah tentang garis besarnya siapa saja yang boleh melaksanakan. Allah cantumkan itu dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Yang perlu digarisbawah itu istata'ahnya. Jadi kalau ditanya bagaimana hukum haji sampai menjual organ tubuh, itu semua sepakat ulama itu diharamkan. Tidak boleh. Meskipun niatnya ini sebenarnya baik saja. Iya, untuk berangkat haji itu ibadah yang sangat luar biasa. Iya. Namun apa yang perlu kita jaga, yang perlu kita ingat, organ tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai kaki itu merupakan apa? Amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah haji ini adalah kewajiban yang harus menjaga amanah-amanah tadi itu. Jangan sampai kita melaksanakan satu ibadah, tapi amanah untuk menjaga organ tubuh kita lalaikan. Jadi ibadah haji itu harus dilaksanakan dengan syarat apa? Yang pertama, istato'ah. Mampu. Baik dari segi harta ataupun dari segi kesehatan. Berbeda dong dengan konteks apa? Donasi ginjal, donasi mata, dan lain sebagainya. Itu boleh donasi, tapi dalam keadaan darurat, terpaksa. Tapi walaupun dalam ibadah haji ini dia terpaksa ingin melaksanakan, tidak dibolehkan. Oh, donor saja. Berarti yang diperbolehkan tadi maksudnya donor. Iya, donor untuk membantu orang lain. Ya, itu boleh, tapi kan harus terpaksa gitu, darurat. Tidak ada lagi untuk menyelamatkan nyawa seseorang, itu boleh. Tapi ketika untuk hal ibadah, tidak ada dalam Al-Quran, hadis Nabi, dan perkataan para ulama yang membenarkan dan membolehkan tentang hal itu. Ustaz, di jalanan ini kita seringkali melihat pengamen, Ustaz. Nah, ya. Dalam Islam ini masuk kategori halal kah atau makruh kah atau bahkan mungkin haram, Ustaz? Problem sosial, Ustaz, terkait pekerjaan mengamen, Ustaz. Memang ini fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Ada sebagian masyarakat kita yang untuk mengais rezeki dengan menggunakan salah satu anggota badannya ini dengan apa? Dengan tenaga hingga mengeluarkan suara tadi. Yang pertama, ulama itu berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Yang sifatnya boleh, karena apa? Karena ulama ini kategori ngamen itu disebut sebagai pekerjaan. Artinya dia melakukan untuk menghasilkan uang, dia memiliki satu keistimewaan. Apa keistimewaannya? Suara. Dengan menjual seni.
Oh, berarti bagi yang boleh, Ustaz, ini Iya. masuk daripada profesi, Ustaz, Nah, pekerjaan. profesi Tapi yang dikeluarkan ini suaranya suaranya yang indah berarti, Ustaz. yang indah itu. Oke. Tapi yang membolehkan ini ada syaratnya. Tidak asal boleh enggak. Ada syarat tertentu yang harus tidak boleh ditinggalkan dan harus ada. Yang pertama, kontennya harus baik. Jadi nyanyiannya itu tidak boleh nyanyian-nyanyian yang mengandung tentang kemaksiatan. Kan banyak sekarang itu sudah. Kayak dangdutan gitu, Ustaz. Bukan masalah dangdutannya, bukan Isi masalah dari isinya. nyanyiannya itu, Ustaz. Isinya di nyanyiannya. Dari nyanyiannya. Kan banyak sudah. Cucak rowo apa itu sudah. Tutupan botol gitu. Ya seperti itu. Tutupan botolmu. Itu banyak. Itu yang pertama. Kedua, lagunya itu, irama musiknya tidak boleh terlalu berlebihan hingga membuat orang itu lalai, hingga membuat orang itu sudah tidak ingat. Umumnya dangdutnya terlalu mendayu-dayu, terus rocknya terlalu kencang, dan itu tidak boleh. Ketika syarat itu terpenuhi, kontennya tidak berbau maksiat dan musiknya tidak terlalu, maka itu diperbolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua, diharamkan kalau apa? Kalau kontennya berbau maksiat, musiknya terlalu, dan apa? Dia memaksa. Memaksa dalam hal ketika sudah selesai nyanyi, ayo, minta duwein di mana uangnya, malak. Nah itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena ketika kita mengeluarkan seni itu sendiri atau nyanyian itu, maka apa? Kita harus pasrah. Orang itu mau ngasih, mau enggak, ya sudah. Kalau nggak mau ngasih, jangan dipaksa. Ketika ada pemaksaan, unsur pemaksaan, berarti itu sudah keluar dari konteks-konteks yang dilarang oleh agama. Berarti yang pemaksaan ini apa termasuk daripada bentuk ngemisnya tadi, Ustaz? Iya. Oh itu yang masuk daripada pengemisnya. Ngemis itu dia hanya bermodal apa? Bermodalkan badan kan. Artinya dia tidak memiliki suatu keunggulan, keistimewaan yang sebenarnya dia itu sudah diberikan mumayyizat, keistimewaan dari Allah, tapi tidak dimanfaatkan. Itulah. Nah, dalam kategori Islam nantinya ngemis itu ada hal yang diperbolehkan. Mengemis diperbolehkan? Iya. Satu, ketika memang sudah itu terpaksa. Terpaksa sudah darurat, nggak ada, dia sudah berusaha untuk kerja ke sana kemari, mungkin karena sudah usia lanjut dan lain sebagainya, hingga orang itu iki nek dikerja ning tempatku gak iso iki wisan ngene lho. Hanya terpaksa. Itu boleh. Kedua, tidak dijadikan sebagai apa? Profesi. Ngemis itu. Jadi hanya sekedarnya saja. Itulah. Maka ini harus apa? Harus dipahami antara perbedaan ngemis dan ngamen itu. Ngamen dibolehkan dengan syarat yang saya sampaikan tadi daripada para ulama. Ngamen juga diharamkan ketika hal-hal seperti tadi memaksa, terus unsurnya ada unsur kemaksiatan, lagunya terlalu membuat orang lalai. Ya, seperti itu tidak boleh itu. Kalau semuanya begini, Ustaz. Ya. Semuanya dia ini tidak punya kemampuan yang lain, Ustaz. Tapi dari segi suaranya itu dibilang enak juga tidak. Ya. Tapi dibilang tidak enak juga iya gitu. Pas-pasan lah. Pas-pasan gitu. Tapi dia ini punya kemauan, Ustaz. Kemauan untuk bekerjanya itu satu-satunya hanya mengamen, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Tidak masalah. Tidak apa-apa. Tapi unsur-unsur yang syarat yang membolehkan itu harus terpenuhi. Kontennya tidak ada yang bermaksiat, berbau maksiat, mengajak apa gitu. Ayo minum-minum, wah itu ya nggak boleh. Gitu. Minum keras, apalah gitu. Terus tadi itu memaksa. Yang selanjutnya saya yang kelupaan apa? Mengganggu orang. Jadi jangan sampai karena kita hanya punya skill di situ, tapi apa? Tapi konten-konten itu berbau kemaksiatan, terus maksa dan mengganggu orang, maka itu yang diharamkan oleh agama kita.
Berarti mengamen ini sebenarnya boleh, tapi dengan beberapa syarat Dengan tadi, San. beberapa syarat tadi. Dan diharamkan ketika jatuh atau melanggar daripada syarat-syarat yang ditentukan tadi, San. Betul. Kemudian, benarkah San, musibah karena nabrak kucing itu jatuhnya kualat, San? Karena seringkali ini mungkin sudah lazim sekali di masyarakat, San, ketika contoh saya sendiri, San, yang pernah suatu ketika itu naik motor, San, kemudian nggak sengaja ini ada kucing di jalanan ketabrak, San. Masalah ini panik, San. Ada tetangga bilang, itu kalau nggak kamu kuburkan atau tasyakuran gitu, ini nanti kualat jatuhnya. Jadi Tasyakurannya itu yang nah ini juga harus ngajak siapa gitu biar nggak kualat. Ini yang bertanya-tanya mungkin, San. Ini pripun, San, dalam pandangan Islam itu bagaimana? Apakah itu benar Terima adanya? kasih. Ini memang fenomena yang terjadi di masyarakat, tapi tidak semua. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita pahami, konsep ad-dinul Islam itu merupakan agama yang sempurna. Merupakan agama sempurna. Ketika pemeluknya itu mengikuti apa yang datang dari Al-Quran, dari sabda Nabi, serta kaul para ulama, insya Allah kita tidak akan pernah kena bahaya. Ini yang pertama, yang harus kita pahami. Yang kedua, ketika kita perjalanan, ataupun bagaimana, tiba-tiba nabrak kucing, atau kucingnya yang nabrak kita. Mungkin kucingnya lagi stres atau apa gitu kan, banyak pikiran dan lain sebagainya. Tiba tabrak, das. Sudah. Dalam konsep Islam, kualat, Islam itu tidak kenal istilah kualat gitu. Ketika nabrak binatang, tidak harus kucing gitu loh. Kenapa kok harus kucing? Kenapa harus kucing? Iya, kalau nabrak katak kok enggak? Nabrak tikus, ayam, petek kok enggak gitu loh. Kenapa kok harus kucing? Nah ini yang perlu dipertanyakan. Karena apa? Karena dari para ulama salaf, ulama-ulama terdahulu baik Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi, tidak ada yang mengatakan kita akan kualat gitu loh. Ini yang pertama. Kedua, Allah telah menyampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Taklif suatu musibah itu tidak akan pernah diberikan kepada seorang hambanya ketika kita tidak mampu. Artinya nabrak itu bukan satu unsur kesengajaan, ini yang pertama. Tak mungkin kita bang rem mendadak, kan juga membahayakan jiwa kita. Itu ya. Kedua, Nabi kita pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la adwa wala tiyarah. Sesungguhnya sesuatu musibah itu tidak akan menular kepada diri kita. Jadi kita nabrak kucing ataupun kucing yang nabrak kita, maka apa? Maka tidak akan memberi efek. Dengan syarat apa? Kita nggak perlu percaya tentang tatayur itu sendiri. Nah baru kalau kita percaya, otomatis awake dhewe gak konsen ngono. Nyetir, waduh aku mari nabrak kucing. Akhirnya gak konsen waktu mengemudi. Jadi gangguannya karena dirinya sendiri karena tadi. Karena dirinya sendiri, bukan karena nabrak kucingnya. Iya. Karena pikiran kita fokus pada nabrak itu. Kalau kita fokus terhadap apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Nabi-Nya serta para ulama, gak mungkin. Karena tidak ada dalam konsep Islam itu nabrak kucing kok walat. Jadi jangan sampai keyakinan yang kita bangun ini di atas rasa takut, tidak ada dalil gitu, Ustaz. Iya, betul. Sekarang nih, Ustaz, kan kita dapat banyak hal, Ustaz. Banyak yang figur viral, Ustaz. Viral. Apakah figur viral di media sosial ini layak dijadikan teladan, Ustaz? Karena mungkin banyak di kalangan remaja, mungkin di kalangan remaja, Ustaz. Di kalangan remaja ini kita generasi saya mungkin, saya ini masuk generasi Z atau milenial, Ustaz. Saya juga bingung. Nah, itu ketika melihat sosok yang figurnya viral, Ustaz, kita ini kayak melihat apa yang disampaikan, terus kemudian sikap yang dilakukan itu seolah-olah menjadi menjadi pembenaran buat kita gitu. Oh ya ini benar nih gitu. Oh ini benar ini. Nah itu bagaimana, Ustaz? Ya. Yang pertama yang harus kita pahami dulu, figur yang perlu kita jadikan panutan utama itu adalah Nabi kita. Nabi kita Muhammad SAW.
Yang kedua para sahabat. Yang ketiga para ulama yang telah mendahului kita dengan segala keilmuannya. Allah menyampaikan laqad kana fi Rasulillah uswatun hasan. Bahwasanya dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh uswah yang baik. Nah, memang akhir-akhir ini kalau kita lihat di media sosial itu banyak orang-orang yang tiba-tiba viral. Nah, itu sebagaimana pandangan dalam Islam? Apakah boleh? Nah, kita dalam konsep agama kita Islam itu boleh kita mengambil sisi baiknya saja. Untuk dijadikan figur boleh, tapi tidak secara mutlak. Yang mutlak ini adalah Rasulullah dan para sahabatnya serta para ulama. Karena apa? Karena terkadang orang-orang yang ditampilkan, tidak semua ya, tidak semua. Saya katakan tidak semuanya. Yang tampil dengan viral di media sosial seperti saat sekarang ini belum tentu itu apa? Yang perlu digarisbawahi. Viral itu belum tentu benar. Viral itu belum tentu berilmu. Jadi jangan sampai dijadikan patokan dan panutan secara mutlak. Silakan ambil dari sisi baiknya. Karena viral itu terkadang ada settingannya. Belum tentu dia konsisten dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dia viral di media sosial. Belum tentu umpamanya di media sosialnya dia pintar dalam segi hal apa, tawadhu dan ini sebagainya, mudah beramal dan belum tentu dalam konsep rumah tangganya. Bisa jadi dia sebaliknya, berbalik 100 derajat ataupun 90 derajat lah. Barangkali mungkin kontennya ini ngaji terus Nah, 1 juz setiap hari. Masya Allah. belum tentu dia ngaji loh. Nah, itu yang perlu kita lihat dulu. Jadi jangan sampai dijadikan figur secara mutlak. Ambil sisi baiknya. Kalau mau ngambil figur secara mutlak siapa? Rasulullah, sahabat, para ulama. Itu lebih selamat dan memang itu yang dianjurkan oleh agama kita Islam. Jadi seperti itu. Berarti popularitas ini bukan berarti menentukan dia nih sebenarnya berkualitas. Belum tentu. Barangkali di sana nih ada juga settingan yang mungkin kita nggak diketahui satu. Itu yang perlu kita waspadai dan perlu kita cermati. Kalau pendapat guru, pendapat guru dan orang tua berbeda, nah mana yang seharusnya kita ikuti? Kadang ini seringkali juga saya sendiri, seringkali dapati bahwasanya ada permasalahan, kemudian saya adukan kepada orang tua, kemudian saya adukan juga kepada guru saya. Nah, kadang beberapa kali ini berbenturan, atau mungkin bukan berbenturan, semuanya punya niat baik, Ustaz. Tapi bingung, Ustaz. Terkait pendapat orang tua itu begini dan kemudian pendapat guru ini begini. Nah, mungkin mana yang perlu atau sebaiknya kita dulukan lebih utama? Terima kasih. Memang terkadang kita bagaikan buah si malakama ya. Maju kena mundur kena. Nggak ngapa-ngapain juga kena terkadang kalau sudah dihadapkan tentang dua hal tersebut. Nah, yang pertama prinsip dalam otomatis kita sebagai orang Islam yang kita imani bersama, yang perlu kita garisbawahi sebelum menjawab tentang mana yang lebih didahulukan, yang pertama adalah kata Nabi, la ta'ata fi mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ini yang harus kita pegang pertama kan. Artinya siapapun dia, orang tuakah, gurukah, dan lain sebagainya. Kalau dia sudah memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh ditaati. Meskipun itu orang tua atau guru kita. Meskipun itu orang tua. Tapi kita harus apa? Tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Tapi kita nggak boleh taat ketika dia menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah. Walaupun orang tua, walaupun itu guru, tidak boleh kita taati ketika dia meminta kita untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi kita harus tetap berbuat baik. Ini yang pertama yang harus menjadi prinsip dasar. Yang kedua, mana yang didahulukan? Nah, para ulama menyampaikan mana yang didahulukan. Melihat
porsinya masing-masing. Kalau dalam hal keluarga, maka orang tua yang kita dahulu. Artinya dalam hal pribadi kita, bagaimana membina rumah tangga. Mungkin sampai ada masalah dengan istri, mungkin ada masalah dengan mertua, mungkin ada masalah dengan anak, dan lain sebagainya. Ketika itu mencakup ranah ailah kita, keluarga kita, usroh kita, maka orang tua ya kita dahulukan. Kenapa? Karena dia yang lebih dekat tanggung jawabnya kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dalam hal agama, otomatis guru kita. Guru kita yang kita dahulukan. Dalam hal umpamanya bagaimana tata sholat, tata cara ibadah, puasa, zakat, haji, bagaimana beriman yang benar, dan lain sebagainya. Nah, dalam dua hal tersebut, dalam hal keluarga, dalam hal agama, maka ada tupoksinya masing-masing. Tupoksinya masing-masing. Namun, ketika memang dalam hal keluarga, orang tua kita, mohon maaf umpamanya, kurang perhatian dan lain sebagainya, maka tidak mengapa dan boleh mendahulukan apa yang disampaikan oleh guru kita. Nah, yang menjadi catatan oleh para ulama, yang pertama, jangan sampai kita menjadikan atau memperalat guru kita untuk melawan orang tua. Itu jangan sampai. Atau sebaliknya, jangan sampai kita menyenangkan, menggembirakan orang tua, tapi apa? Meremehkan guru kita. Maka terhadap dua-duanya, orang tua dan guru, kita harus tetap memiliki apa? Akhlak yang baik. Maka tempatkan sudah. Sekarang hari ini kita jangan berbicara siapa gitu loh. Siapa yang bicara? Jangan. Maka lihatlah sebagaimana yang dikatakan siapa? Imam Ali yang merupakan sahabat Rasulullah yang keempat, menantu Rasulullah. Beliau mengatakan apa? Undur maqala wala tandur mangqala. Lihat apa yang dibicarakan. Jangan lihat siapa yang berbicara. Jadi begitu. Jadi kuncinya bukan siapa yang paling keras tapi siapa yang paling benar dan bermaslahat. Nah, tapi mungkin gini Ustaz, ketika saya ini punya keinginan sendiri Ustaz, dan kemungkinan apa yang saya pikirkan ini itu jauh lebih saya pahami daripada orang tua Ustaz, saran dari orang tua ini. Kemudian ini berbenturan Ustaz, dari pendapat orang tua sampaikan dengan keinginan saya. Nah, ini bagaimana Ustaz cara menyikapinya itu? Karena seringkali ini juga bahkan mungkin bukan hanya diri saya, teman-teman mungkin terjadi di kalangan anak muda sebagian banyak. Yang perlu kita waspadai, yang perlu kita ingat, satu, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu jatuh kepada hal-hal yang buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap segala sesuatu yang ingin kita kerjakan, yang ingin kita lakukan, sampaikan, musyawarahkan kepada orang tua. Karena apa? Ridhollah ala ridha walidain wa suhtullah ala suhtul walidain. Itu yang perlu kita ingat. Sampaikan. Perkara nanti pendapat kita dan pendapat orang tua beda. Maka apa? Maka ambillah yang terbaik. Ambil yang terbaik. Pak, saya ingin seperti ini, insya Allah orang tua tidak akan melarang selama kita terbuka dalam hal ini. Disampaikan adab. Nah, begitu. Meskipun apa yang disampaikan orang tua ini berbeda dengan. Nah, itu. Harus legowo gitu. Kadang seringkali orang bilang, Ustaz, ya gimana lagi? Ini kan sudah takdir gitu. Nah, pertanyaannya Ustaz, apakah maksiat yang pernah kita lakukan itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah? Kemudian problemnya Ustaz, kalau semua sudah ditakdirkan, apakah manusia bisa disalahkan Ustaz? Karena semua sudah ditakdirkan. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Memang itu yang terjadi terkadang di beberapa masyarakat kita, tidak semuanya. Ketika berbuat sesuatu kemaksiatan, apapun bentuk maksiatnya, tiba-tiba loh kamu kok seperti ini.
Ikra wis takdir lah. Nah, yang perlu kita pahami tentang sebelum lebih jauh membahas tentang itu takdir yang merupakan ketetapan dari Allah. Yang pertama, sebelum kita berbuat sesuatu, kita nggak pernah tahu tentang takdir itu sendiri. Artinya ketika kita sebelum melakukan apa itu, minum, makan, maksiat, kita nggak pernah tahu kan kalau itu merupakan suratan takdir. Ini yang pertama. Yang kedua yang perlu kita pahami, segala sesuatu yang terjadi, baik ataupun tidak, ya, baik ataupun tidak, semua itu atas sepengetahuan Allah, ditulis oleh Allah, dan diizinkan oleh Allah. Ya. Atas pengetahuan Allah, ditulis oleh Allah, dan atas izin Allah. Baik itu baik ataupun buruknya. Semuanya diketahui Allah tentang kebaikan, tentang keburukan diketahui oleh Allah, ditulis oleh Allah, dan dicatat oleh Allah. Nah, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan akidah, ini kan berkenaan dengan akidah, maka ini sangat rawan. Maka jangan sampai kita sampai jatuh ke sebuah firqah, pada sebuah kelompok yang sudah benar-benar disesatkan oleh Nabi kita. Apa itu Qadariyah? Qadariyah itu pasrah gitu loh. Pasrah terhadap takdir. Kamu kok, mohon maaf, namanya minum minuman keras gitu loh. Kamu kok mencuri, kamu kok korupsi, zina, ini takdir saya sudah. Itu sudah mendahului ketetapan Allah. Artinya kita nggak pernah tahu sebelum berbuat sesuatu kok tiba-tiba kita sudah menetapkan itu takdir. Gitu loh. Cara logika, sampean ke sini tadi, mulai dari rumah mau menuju ke lajismu, sampean sudah tahu nggak di jalanan itu akan ketemu dengan siapa? Tiba-tiba sampean nggak jadi lewat jalan utama, lewat jalan ini, sampean sudah tahu? Tidak. Enggak, berarti kita kan nggak mengetahui takdir terlebih dahulu. Nah, yang perlu dicatat ketika kita sudah terkena satu ketetapan takdir itu, kita sudah tahu kan, Maya terjatuh kepada satu kemaksiatan. Aduh, ini takdir dari Allah. Yang harus kita lakukan itu bukan berputus asa dan pasrah. Wes tak lakoni aja kita takdir. Itu salah. Kalau kita sudah tahu itu takdir dari Allah, yang harus diperbuat oleh manusia apa? Segera tubu ilallah taubatan nasuha, bertobat. Bukan malah pasrah, bukan malah terus melaksanakan. Karena apa? Kita semuanya, sahabat lajismu yang dirahmati Allah, kita semuanya diberi keistimewaan Allah yang tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya. Apa itu? Akal. Digunakan untuk apa? Untuk bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ketika hal itu yang sudah diberikan, mumayyizatnya, keistimewaan itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita, terus kita nggak pergunakan. Maka maksudnya berarti takdir itu sebenarnya kita sendiri yang menentukan gitu. Allah berikan kebebasan kepada kita gitu. Bukan kita yang menentukan, takdir itu dari Allah. Takdir dari Allah. Takdir dari Allah. Cuman kita kan diberi akal. Untuk apa? Untuk bisa konsep memilih. Gitu loh. Orang yang berbuat, mohon maaf, nyuri. Seorang ayah, dia mencuri. Profesinya sebagai seorang pencuri. Apakah profesinya itu akan disalurkan kepada anak-anaknya? Nah, secara logika sudah. Gak akan ada seorang ayah yang dia mencuri, ngajak anaknya juga mencuri. Kalaupun ada, berarti dia tidak menggunakan akalnya. Seorang koruptor pun yang tahu tuh ngambil, gak mungkin melibatkan keluarganya. Kalau ada, berarti dia tidak menggunakan akal yang digunakan oleh Allah. Jadi Allah sudah memberikan berupa insting yang akal ini untuk bisa memanage dan memilah mana yang baik, mana yang tidak. Gitu loh. Maling pun tahu kalau mencuri itu salah, gitu loh. Tapi kenapa kalau sudah tahu itu salah kita lakukan? Berarti kita kan nggak menggunakan ini, gitu loh.
akal ini. Ini keistimewaan yang nggak diberikan kepada orang lain. Maka ketika kita sudah tahu kalau ini salah, bukan kita malah pasrah dan nyemplung sekalian, bukan. Bertobat, kata para ulama. Sebagaimana firman Allah itu. Nah, sedih seperti itu. Karena ini hati-hati dalam hal masalah takdir. Jangan sampai pasrah aku wes, takdir Allah enggak. Dan juga kita nggak boleh memaksa. Menentang. Gitu loh. Banyak kita nih sholatnya sudah patang, nih puasanya patang, sedekahnya patang. Kok gak soge-soge? Ini apa gak adil? Itu juga nggak boleh juga. Makanya Islam datang dengan konsep yang sempurna apa? Tawazun. Seimbang. Tidak pasrah, tidak menyalahkan. Tapi apa? Senantiasa berusaha untuk menjadi apa? Untuk menjadi mukmin yang kafah. Berarti kalau semua, kan tadi takdir ini sudah ditentukan, Ustaz. Iya. Sudah ditetapkan. Kalau semua sudah ditakdirkan, Ustaz, Iya. apakah manusia ini masih bisa disalahkan, Ustaz? Bisa. Semuanya tadi ini apa namanya? Karena kita sudah diberi bekal tadi itu. Oh, iya, akal tadi Ustaz, Iya. untuk menentukan apakah ini benar atau tidak. Iya. Ustaz. Oh. Iya. Terus Dan kemudian iya. letak taubatnya ini di mana, Ustaz? Letak pertobatannya. Iya, pertobatan. Ketika kita sudah mengetahui. Gitu loh. Artinya apa? Hidayah itu sekarang itu bisa melalui apa saja, Mas. Sekarang di media sosial tuh banyak orang yang mengajak kepada kebaikan dengan segala kontennya kan begitu. Itu merupakan salah satu sarana hidayah agar kita tuh sadar kalau yang kita perbuat itu merupakan suatu hal yang salah gitu. Nah, ketika kita sadar, maka segera bertobat. Hal terkecil saja yang pernah disampaikan oleh guru kami waktu di Al-Azhar dulu. Hal yang terkecil yang berkenaan dengan hidayah, itu kata beliau. Kalau kita nih, umpamanya taruhlah ini sampah ya, sampah yang sudah mungkin tidak ada harganya bagi kita. Akhirnya apa? Kita buang sampah, kita lempar, tidak pada tempatnya. Padahal di situ ada tong sampah, ada tulisnya buanglah sampah pada tempatnya. Tapi kita nggak buang pada tempatnya, dilempar gitu. Terus setelah itu kita lihat tulisan tersebut dan tong sampah. Ada suatu hal yang mengusik di hati kita. Segera ambil sampah tadi, masukkan. Karena itu salah satu sarana. Tadi berarti terusiknya itu, maksudnya ketukannya itu bentuk daripada hidayah itu. Iya. So. Jadi teman-teman jangan buru-buru menyalahkan takdir ya sebelum jujur sama dirinya sendiri. Betul, betul.